Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman energi, teman-teman sehat. Kita salam energi dulu supaya energi kita penuh, fit, dan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan. Amin. Salam energi. Salam energi. Salam sehat. Salam sehat. Tidak ada kesehatan tanpa energi dan tidak ada energi kalau tidak sehat. Maka dua-duanya harus digabung, Om. Betul. Siap. Energi harus ada, sehat juga harus ada. Sehat ada di dalam, sehat ada di luar. Dan disinilah tempat yang sangat sehat, yaitu Grand Lamosir, Taman Nasional Gunung Ciremai. Saya perkenalkan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di sini, yang selalu menjaga dan meriksa. Ini adalah Kang Dedi. Kang, kenalkan. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Dedi Arianto, salah satu personil dari Ciremai Grand Lamosir yang diketuai oleh Om Beni Putra Pamungkas. Mangga Om Ben, perkenalkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Nah, perkenalkan nama saya Beni Sinatria Putra Pamungkas. Kebetulan saya pimpinan di sini yang disekretariskan oleh Om Dedi dan didukung oleh Haji yang ahli terapi. Mungkin segitu aja, nanti next sambung lagi, kembalikan ke. Jadi udahan videonya Om? Enggak, maksudnya ya jadi kembali ke kembali ke dia tokoh utama. Kita dialog bukan monolog. Kita ngobrol. Kaget udah kata kameranya geultan. Enggak, maksudnya kembalikan ke moderator gitu. Oke, nuhun ka Om Ben. Om Ben. Om, Grand Lamosir teh ada pariwisata, ada camping, ada kegiatan apa lagi ya? Kegiatannya kebetulan kalau Lamosir ini kita sering rutin kegiatan tentang monitoring elang, monitoring satwa, nah, terus pengenalan jenis-jenis pohon. Kebetulan di sini di Bukit Lamosir ini komplit, beberapa bisa dikatakan 100 jenis endemik asli Ciremai tentang pohon itu ada. Dan itu kalau ada tamu bisa dilihat Om? Bisa. Nah tapi mohon maaf, itu sistemnya kita pakai sistemnya paket wisata. Paket wisata. Jadi Bukit misalnya Lamosir. saya nih ada teman-teman dari Bandung pengen ke dieu. Siap. Nah, bisa diterima ya? Bisa Ada diterima. tempat nginep ya? Ada. Tenda aja. Tenda. Di hutan harus tenda. Kalau pengen nginep di hotel mah di bawah. Di bawah. Tapi jangan takut, ada musola, ada toilet, ada makanan enak. Ada makanan enak. Ada kopi geheng khas Ciremai Grand Lamosir. Lanjut Om. Jadi tadi ada endemi yang banyak. Hewannya apa aja Om? Hewannya kebetulan kita poin satu tentang monitoring elang. Elang itu di sini kebetulan ada 4 jenis. 1 elang Jawa, 2 bido, brontok, sama sikep madu. Nah itu kebetulan di sini ada semua. Barusan juga tadi lintas. Iya tadi kelihatan ya. Om di bawah juga. Wah, itu Udah di video tadi. Udah video ya? Udah di video. Udah. Mantap. Nah, itu Terpelihara. untuk masalah elang monitoring. Terus itu nggak ada di daerah lain Om? Kalau di daerah lain ada. Cuman kalau di daerah lain biasanya kan 1 atau 2 jenis gitu loh. Namun iya loh Mbak. Kalau di sini 4 asli di Ciremai. Nah itu untuk elang. Dan jenis satwa lain banyak, contoh kijang, terus ayam hutan, terus puyuh, terus macan juga ada, sebetulnya ada macan itu. Nah, cuman kan kita nggak mau resiko ya, masa macan dicari-cari, kucing kecil marah aja kita takut, apalagi macan kan gitu. Tapi sok eno liwatnya. Pasti itu. Jadi kita sering lah. Sebelum itu sering komunikasi dengan masyarakat sendiri. Kebetulan masyarakat sendiri kan sering ngambil rumput di sini. Di sini ada aktivitas ambil rumput. Nah, di sini. Karena kan di bawah itu banyak peternak kambing. Nah, ini juga peternak kambing, jangan salah ini. Informasi dari kambing. masyarakat katanya sering perjumpaan macan. Namun Om Benang bukan macan, juri. Lain macan. Salah satunya. Ya, Gak apa-apa, santai aja ya. Santai Om, kan biasa. Kan nonton disumput kan. Ya enggak lah. Santai Om.
Nah itu untuk satwa ya, banyak lah intinya. Bagi siapa aja yang mau ke sini monitoring elang atau satwa lain, siap. Jadi nanti tamu kalau ke sini pasti menikmati alam yang penuh energi, Om. Itu saya tadi berlatih ya. Di Siap. sini energinya luar biasa. Karena Yang kedua, masih- apa yang dimaksud monitoring? Apa Om Benny mengajak si tamu ngelihat satwa atau gimana? Betul. Jadi kebanyakan orang tuh katanya dan katanya tanpa dilihat. Biasanya kan kalau elang itu satu yang suka dilihat, ternyata itu punya daya jual lah. Kalau kita bicara tentang wisata paket ya. Nah kalau monitoring itu ya otomatis kita membutuhkan alat. Contoh kamera, terus binokular kan gitu. Itu harus safety lah, teropong. Nah itu kalau bicara monitoring elang itu fokus ke elang. Elang banyak. Elang aja. Jadi sebelum kita pengenalan, jadi apa namanya tuh? Bukan atraksi, apa namanya tuh? Tingkah laku Tingkah elang laku. tuh seperti Tingkah apa? Perilaku. Ketika dia lagi bertelur, ketika dia lagi udah netes, Itu punya diberi anak. edukasi ya kepada tamu ya. Iya, diedukasikan. Berarti untuk komunitas fotografer burung ya. Nah, itu salah salah ya, satunya ya. daya Ya, tarik daya wisatanya tarik, itu. tarik. Nah, itu untuk elang. Nah, kalau untuk jenis tumbuhan, kebetulan kalau tumbuhan ini kan botani ya. Tumbuhan itu kan botani. Nah, itu ada banyak jenis tumbuhan. Contoh di belakang AA, di belakang kami. Ini banyak jenis-jenisnya. Nah, disinilah kita harus banyak mengenal bukan hanya pohon saja. Tapi pohon ini ada yang buat herbal, Ya. ada kan gitu. Itu yang dicari sebetulnya. Gitu. Madu juga ya di sini. Madu bagus ya? ada. Kebetulan mohon maaf ini madunya belum OTW. disajikan. OTW. Lagi OTW katanya. Nanti di video berikutnya. Ya, next Next. video. Nah, bagi siapa aja bisa menghubungi Haji. Nah, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Om Deddy, dan nanti ada admin yang di bawah sini. Iya. Untuk main-main ke sini. Kapasitas tamu jangan takut, banyak. Luas, area luas. Berapa Area Om? luas. Berapa hektarnya Om? Lambosir. Untuk Bukit Lambosir dikasih keluasan 35 hektar. 35 hektar. Itu bisa Perjalanan kita wisatanya itu bisa seharian di sini kurang. harian. Hiking Kurang ya? juga bisa. Hiking. Jadi apa aja sih Om Ded? Jadi ginilah, Naik off-road. sebelum panjang lebar kita terangkan dulu bahwa ini adalah salah satu objek dari tarik wisata atau ODTWA Bukit Lambosir di ketinggian 849 meter di atas permukaan laut sea level. Itu lokasinya di Desa Sitnegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Jadi untuk akses masuk ke sini lewat Desa Sitnegara. Kalau dari Cirebon, Permata Linggarjati naik ke atas, Gunung Naskah lewat, belok ke kiri, ada gerbang Desa Sitnegara, masuk ke atas, lurus, mentok sampai ke sini. Nah untuk atraksi atau daya tarik wisatanya itu ada wisata alam. Wisata alam itu mencakup kita ada paket perkemahan itu juga ada 3 Kang. Ada Camp Fire Care, yaitu perkemahan peduli kebakaran, karena di sini memang dulunya ya Om ya ini daerah rawan kebakaran. Makanya ketika kemarau sangat riskan terjadi kebakaran. Makanya bagaimana dikemas supaya masyarakat di bawah itu sadar bahwa ada di ketinggian tertentu itu rawan kebakaran. Kalau kebakaran pohonnya habis, mata air hilang, ke sana kering. Makanya Atera ikut serta ya. Ya, Ya, makanya salah di satunya sini Atera ya. Oh iya. Terima kasih buat AA Sodik yang CV punya Jagaraga. perusahaan air Betul. peduli lingkungan untuk andil dalam ini paket juga nih, paket patroli kawasan hutan Taman Nasional Ciremai dalam rangkaian Camp Fire Camp. Camp Fire Care. Jadi setelah camping, pagi-paginya kita ngopi-ngopi, setelah ngopi beres, sarapan kuat, kita keliling sambil Plus latihan nanti, Bang. ya nanti latihannya silahkan. Jangan Saya lupa. belum terlalu paham nih karena baru ngikutin, mudah-mudahan bisa ngikutin. Gitu. Jadi itu karena di samping tadi untuk patroli melihat kemungkinan terjadi kebakaran di sini di ketinggian 849 itu kelihatan Tuh, Om batas Deddy, kawasan. cek Om. Nah, itunya. Jadi Nah, kalau muter. misalnya ada titik api di bawah, karena di atas mah jarang-jarang ya, itu api itu dari bawah ke atas.
Oh, jadi api itu bukan dari atas ke bawah? Bukan, dari perbatasan yang punya lahan, karena kemarau ngebakar buat lahannya, biar karena macul mau biaya gede dibakar, akhirnya merembet. Oh, itu Tuh kelihatan ada titik misalnya tuh, itu apa tuh gitu kan? Contoh itu kan di lahan masyarakat. Kalau dibiarkan angin gede udah pada kering tuh kan ilalang semua, bisa merembet sampai ke atas, karena pernah kejadian dulu sampai ke sini ya Omnya. Kebakaran. Makanya di sini kita ada aktivitas masyarakat. Jadi sebenarnya gitu, sorry dipotong sedikit. Ya. Kalau ada teman-teman yang dari kota ikut kegiatan di sini Om, berarti juga membantu pembiayaan terhadap penanggulangan kebakaran. Betul. Ya, sambil kan? Menikmati suasana alam juga sambil pemantauan. Potensi-potensi ada kebakaran. Dan pembiayaan dari teman-teman juga membantu masalah pemeliharaan alam ini kan gitu ya. Iya gitu. Jadi biaya itu semata-mata bukan buat kami, tapi kami kelompok Ciremai Giling Mosir di sini mempunyai tanggung jawab secara moral karena warga dekat kawasan, menjaga, karena kita bukan pegawai negeri, tidak ada gaji. Ya dari partisipasi teman-teman yang pengen ikut andil dalam mengenal alam gitu. Karena ini Gunung Ciremai kan tertinggi di Jawa Barat, ada di wilayah Kuningan, Majalengka. Kita di Kuningan, ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menjaga, merawat, semua masyarakat Jawa Barat itu bisa merasakan oksigen dari Gunung Ciremai karena tertinggi kan. Tapi sebenarnya lain eta hungkul sih deh. Naon tuh? Lamun Gunung Ciremai meletus kabeh meletus. Makanya. Kan pacena cak kolot baheula mah Gunung Ciremai teh pas dekna Indonesia nya. Jawabnya. Jadi paku bumi lah. Teman-teman yang ada di kota jangan terbuai di kota, sekali-kali cobalah ke hutan, biar karena tak kenal maka tak sayang. Kan kalau udah kenal ke hutan, sayang hutan, insyaallah filosofi dari menjaga hutan itu bisa diterapkan di kehidupan di kota gitu kan. Bahkan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan. Kan. Bentar, dipotong nih. Ini menarik nih. Ini menarik karena gini. Saya kesini menarik kerasa. Saya menarik. Ini menarik Om Ben. Kemarin saya ngobrol dengan Om Dedi ini di Gunung Putri. Om Ben ini dari tahun saberapa Kang ngalalana di gunung kan? Dilulutik dah kemarin. Jadi si Om Ben itu ti barang morosot itu ke di gunung. Ngoronang oke di gunung. Jadi karena itu ini penting. Om Ben, filosofi apa sih yang membuat Om Ben tertarik? Padahal beliau tuh pengusaha loh. Bukan. Pengusaha kambing. Bukan, enggak juga. Om Ben, apa yang membuat Om Ben sangat betah di hutan yang dikonversi dengan kehidupan kita? Banyak sekali sih, banyak sekali. Di antaranya mungkin satu aja, siapa lagi kalau bukan kita ya untuk menjaga merawat Gunung Ciremai. Karena apa? Aku sendiri ini sadar sebagai manusia, khususnya di bawah Gunung Ciremai ya, atau di lereng Gunung Ciremai. Sadarnya apa? Sadarnya yaitu nete dari Gunung Ciremai, air itu. Jadi kalau tidak ada gunung kita tidak akan bisa minum. Nah itu salah satu. Yang kedua, nah bicara tentang tadi oksigen, ya kan, tentang oksigen. Nah oksigen ini kan dari pohon. Produksinya pohon. Bukan pabrik ya Kang. Bukan pabrik kan gitu. Nah ini dari pohon. Nah ketika Gunung Ciremai ini udah hijau semua, betul tadi kata A, ataupun kata Om Ded, kalau Gunung Ciremai ini dia hijau, dia subur, ataupun dia terjaga, ya bagi siapapun ya, bagi umat manusia lah. Nah, itu bisa memberi oksigen kepada siapapun, kan gitu. Harapanku ya kedepannya siapapun harus peduli, kan gitu. Artinya Om Ben ketika ada di gunung itu bersyukur tiada tara kepada Allah Subhanahu wa Taala. Iya jelas, itu yang paling utama. Kebanyakan, mohon maaf izin ya. Kebanyakan orang hanya bisa mengucap rasa syukur saja. Cuma alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Bukan hanya dilakukan. Tapi bagaimana caranya rasa syukur ini lebih gitu loh. Artinya lebih itu apa sih suatu tindakan kita, karena Ciremai itu udah memberi sama kita, apa kita sudahkah? Kan itu pertanyaannya, memberi kepada Ciremai. Ya mungkin semasa hidupku ini bisa berjasa buat Ciremai juga, buat semuanya juga. Ya setidaknya untuk menjaga, merawat kan gitu. Luar biasa. Itu. Nah, dibantu sama juga, dibantu sama Om Ded terutama. Tapi masalah kesadaran ini tidak semua orang punya, Om. Jadi maksudnya gini, kita selama sama orang hutan, dan saya orang hutan. Sama Om Dedi sering mendaki dulu. Jadi kita sama-sama orang hutan begitu merasa kecil, Om. Ketika kita ada di hutan. Betul. Nu aya teh galala dewe tangkal. Orang mah naon sih gitu ya. Nah,
Ini mungkin yang salah satu Om Ben sangat senang di hutan itu ya. Ketika kita merasa kecil jadi merasa dekat dengan pencipta. Betul lah, betul Itu ya? Itu. Jadi, Ada yang lebih lagi ya. apa itu Om? Ada yang lebih lagi. Ya intinya sih terutama energi ya, Ya energi ini kan banyak. Energi itu kayak angin, kayak air, itu kan sebuah energi. Nah, justru aku sangat bersyukurnya lebihnya ya itu, bukan hanya sebatas. Ya kan energi ini kan yang mengelola energi ini kan pohon. Iya. Ketika Pohon, ngelihat tanah, batu, hewan malah. betul. Nah, itu energi itu kan bukan manusia yang bisa bikin membentuk. Justru di kota mah mikirnya begitu. Iya. Anu mengelola energi teh duit. Barangkali ini. Padahal kemarin udah ada fenomena ketika oksigen nggak ada, uang nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Enggak, jadi perbedaannya, mohon maaf ya, perbedaannya gini. Kalau kita mah oksigennya jelas, oksigen dari pohon. Nah, mungkin kalau di kota ini oksigennya knalpot kali. Iya. Nah, jadi pola pikirnya kebalik. Dibikin kebalik. Jadi teman-teman kalau mau otaknya tidak terbalik datang ke sini gitu. Ya. Dinetralisir. Netralisir. Nah, bisa nih nih hubungin nih bagian menetralisir. Ini nih bagian gitu di sini nih. Kan Iya. gitu. Ini ahli menetralisir. Gitu. Betul. Ini nyata. Bagi orang itu nggak percaya. Tapi ketika udah dilakukan, udah dilaksanakan, nah menurut petunjuk Haji ini baru merasakan. Sebetulnya Tapi mah, Om, saya pernah kedatangan tamu beberapa gitu ya, dari kota lah cerita, Rungsing segala macam. Ketika berwisata alam, ya karena saya di Lambosir ya ke Lambosir. Jadi katanya kalau ke Lambosir itu terus pulang lagi ke rumah tuh kayaknya udah dicas ya. Ya. betul. Udah dicas. Ya. Makanya pengen lagi ke alam ya. Saya bilang ya itulah alam bahwa yang saya pahami bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Betul. Kalau di kota energinya udah pabelit gitu ya. Dari di sini energi tetap satu alam karena emang nggak ada kendaraan nggak ada. Energi yang murni bisa mencas lobet di sel-sel tubuh mungkin. Makanya Sebenarnya mah gini Om Ded. gitu tuh. Ketika kita nyampe di Legenda Mesir, yang ada itu kesatuan. Kesatuannya. Kesatuan antara alam dan tubuh itu ada saat perenungan. Jadi lamun kita diem duduk di sini, itu kita tidak usah minta dicas, alam sendiri yang ngecas. Gitu ya. Jadi Nah, kenapa alam ngecas? Pertanyaannya itu, ya kan? Ya. Pertanyaan kenapa alam ngecas? Karena alam tahu kita kurang. Betul. Ya kan? Alam itu tidak seperti saklar baterai. Yang pada saat handphone lowbat harus dicolokin, tidak Om. Kalau Om Deddy dan Om Ben ada di satu tempat, kemudian kita lowbat, kita tidak usah minta alam ngecas sendiri. Bisa nyari colokan. Walaupun orang tuh mental loh. Iya. Itu Gusti Allah tuh intinya gitu. Subhanallah ya. Tuhan Allah banget. Makanya kenapa orang-orang yang dari kota ke sini merasa ingin lagi ke sini? Karena tubuhnya yang minta ke sini Om. Betul. Jadi bukan fisiknya Om Ded. Ada penggeraknya kan. Jadi gini, ketika datang ke sini saya lagi low bed. Terus si energinya ditarik oleh alam semesta ini. Allah ngizinin alam semesta menarik energi dan mengisi energi. Maka sel kita yang butuh merasa tenang, merasa tentram, merasa terjaga di sini. Kemudian ingin kembali. Yang ingin kembali itu bukan keegoan kita, Tapi sel-sel tubuh sel ciptaan tubuh Allah ya. kita, Om Ben. Jadi kalau di sini bisa ngemping ya. Bisa. Malam aman ya. Aman. Jadi paketnya apa aja balik lagi nih. Tadi Monggo. paketnya ada Off-road, patroli itu parkir. patrolinya bisa karena jalannya kalau tadi 30 hektar jalan kaki pasti mogok, kita fasilitasi dengan mobil off-road. Terus camping, makanan kita sediakan nasi liwet lah. Dari kampung udah saya Yang burger kan di videonya liwetnya. gitu. Nasi liwet nanti ada masanya. Terus ya makanan Ada juga kita waktunya. goreng pisang, Iya makanan di dia. Jadi gorengan minyaknya bersih, lontong. Oke. Om Ded, Om Ben, kita lanjut pembicaraan berikut di video berikutnya. Siap. Tapi intinya bukan alam yang butuh kita. Kita yang butuh alam. Ya. Betul. Kalau kita butuh alam, maka jalan alam ini. Disinilah tempat kita belajar menjaga alam supaya alam tidak terbakar, supaya alam tidak musnah, Tetap lestari. dan apa yang penting,
supaya hati kita hadir di alam. Kalau hati kita hadir di alam, maka kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Di sanalah kesempurnaan manusia. Barulah terwujud bahwa kita sangat kecil dan harus bermanfaat, seperti alam bermanfaat untuk kita semua. Itu akhir pembicaraan kita. Om Ben mau nambahin? Ya mungkin itu aja sama. Om Den? Udah closingnya sama lah. Oke. Lihat, share, subscribe. Semoga ilmu alam semesta ini bisa bermanfaat untuk semua. Ada nomor telepon admin kita nanti di deskripsi. Ada peta Lambosir di deskripsi. Tetapi datang ke sini harus ada izin. Tidak bisa sembarangan. Kenapa ada izin? Untuk pemeliharaan alam semua. Biar terkendali. Dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan di sini. Bagaimana membuat parit untuk api, bagaimana membersihkan semak belukar, bagaimana tangan kita bisa membantu beramal untuk diri kita, bukan beramal untuk alam loh Om. Tapi untuk diri kita. Semakin kita dalam mengenal alam, maka kita seperti alam, bermanfaat, Rahman Rahim. Kata Allah, tanpa pamrih. Zat aku ada di dirimu, maka kenali aku lewat alamku. Salam energi, Salam energi. salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.